Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap pengurus dan jamaah Syiar Montreal. Yang saya hormati Ibu Eni dari Masyarakat Islam Indonesia Toronto dan segenap jamaah Torontonian. Juga Bapak Ibu jamaah pengajian dari Ottawa, tadi sudah hadir Pak Dedi yang nanti akan bergabung kembali bersama kita. Dan tentu saja yang saya hormati Ustadz Kang Amir yang alhamdulillah di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan bergabung bersama kita, bersilaturahmi kita semuanya sekaligus dalam rangka untuk mengisi kajian dalam pengajian bulanan Syiar Montreal. Sebelumnya mari kita buka acara pengajian petang waktu Kanada dan pagi waktu Indonesia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa acara kita lanjutkan dengan pembacaan surat dari Al-Quran untuk momen pada hari ini bertepatan dengan bulan Rajab. Kita tentu ingat ya salah satu surat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Isra. Pada kesempatan petang dan pagi hari ini akan dibacakan oleh saudara Kamil. Beliau adalah ketua Permika Montreal, kemudian terjemahannya nanti secara berturut-turut dalam bahasa Inggris dan Indonesia oleh Adinda Tiara dan juga Mas Satria. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Saya baca yang Arabnya berarti. Silakan. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linariyahu min ayatin innahu was-sami'ul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila la tattajidu min duni wakil zurriyatan hamalna ma'an itu apa ya? Ma'anun innahu kana abdan syakur. Indonesia dulu atau langsung Inggris? Zurriyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Shadaqallahul azim.
Mas di mute Mas. In the name of Allah, most gracious, most merciful, glorified be he who carried his servant by night from the inviolable place of worship to the far distant place of worship, the neighborhood whereof we have blessed, that we might show him of our tokens. He is the hearer, the seer. We gave unto Moses the scripture, and we appointed a guidance for the children of Israel, saying, choose no guardian beside me. They were the seed of those whom we carried in the ship along with Noah. He was a grateful slave. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Terima kasih kepada Kamil, Satria, dan Ananda Tiara atas pembacaan surat Al-Isra dan terjemahannya. Semoga kita mendapatkan berkah dan hikmah dari pembacaan surat tadi. Selanjutnya dipersilakan kepada Mas Fathan untuk membacakan pemandu kita dalam pembacaan istighosah yang akan saya share screen sebagai berikut. Silakan. Terima kasih Gus Izul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa, beristighosah, memohon hanya kepada Allah. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semua harapan baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalau ada saudara kita yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la malja'a min Allah illa ilayh. La hawla wa la malja'a min Allah illa ilayh. La hawla wa la malja'a min Allah illa ilayh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, ya Basir, ya Mubadi'u, ya Khaliq, ya Mubadi'u, ya Khaliq, ya Mubadi'u, ya Khaliq, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Mas Fahdan atas bacaan istighosah yang dipimpinnya. Semoga kita mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala atas doa istighosah yang kita panjatkan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang hari ini kita telah bergabung bersama kita Ustadz Kang Amir yang nanti akan berbagi tausiah tentang bulan Rajab, di mana kita selalu mengenang adanya peristiwa yaitu Isra Mi'raj yang nantinya kita tahu salah satu dari hadiah Isra Mi'raj adalah perintah sholat, dan sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi ya, bahwasanya sholat adalah tiang agama, maka keberadaan sholat menjadi hal yang sangat esensial. Dan nanti kita akan menyimak dari Ustadz Kang Amir tentang bagaimana dan seperti apa hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari selama bulan Rajab ini. Namun sebelumnya ingin saya ceritakan sekilas tentang biodata dari Kang Amir ini. Ya, nama lengkapnya yaitu Amir Firmansyah, pendidikan dari Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah, kemudian melanjutkan S1 di Zaituna, Tunisia, kemudian melanjutkan S2 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan melanjutkan S3 di Hasan Sani, Maroko. Saat ini Kang Amir juga menjadi dosen di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq atau disingkat dengan UIN Khas Jember. Mungkin demikian sekilas pengantar dari Kang Amir. Selanjutnya dipersilahkan Kang Amir untuk memulai tausiahnya sekitar 30 atau 40 menit yang nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari para jamaah.
Monggo. Saya jadikan co-host dulu untuk share screen. Sampun Silakan. Gus terlihat Ampun. belum? Sudah. Sampun terlihat ya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sangat-sangat kami hormati bersama Gus Izul, juga para asatid, sesepuh, para kiai, para ustadz, dan para jamaah sekalian yang berbahagia. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah tentunya membimbing kita dan menuntun kita dari jalan kejahiliaan, jalan yang penuh mungkin dengan kegelapan, yang penuh dengan diskriminasi menuju jalan yang sangat-sangat terang benderang, yakni agama Islam. Para jamaah sekalian yang berbahagia, langsung saja kepada sedikit materi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan bulan Rajab. Kenapa saya mengambil satu kisah bahwa sebuah perjalanan tentang kewajiban sholat? Karena ini sangat-sangat penting. Biasanya banyak orang mengatakan bahwa sholat itu berat. Memang berat, sangat berat. Bahwa sholat itu adalah perjalanan yang sungguh sangat berat sekali, ya. Dikarenakan memang termaktub di dalam Al-Quran bahwa sholat adalah sebuah perjalanan yang berat. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wasta'inu bisyabri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bahwa sholat saling tolong-menolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, karena sesungguhnya sholat itu sesuatu yang sangat berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, siapa orang yang khusyuk ini? Ayat berikutnya menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang di dalam sholatnya menyangka bertemu dengan Allah. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan sadar bahwa nanti mereka akan kembali. Maka ketika kita merasa bahwa diri kita bertemu dengan Allah di dalam sholat, maka semua kebesaran yang kita miliki, baik jabatan, baik strata sosial, dan lain sebagainya, itu akan kita tanggalkan karena kita sedang menghadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sadar bahwa suatu hari nanti kita pasti akan bertemu dan kembali kepada Allah. Nah, karena kembali kita kepada Allah itu, maka tentunya seseorang di dalam sholatnya akan merasa khusyuk dan akan mengingat-ingat, dan setelah itu nilai-nilai dari sholat akan dilaksanakan. Ayat tentang kemuliaan bulan Rajab disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Sebagaimana disebutkan sebagai bulan atau tahun Hijriah, dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Tentunya arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, yaitu saya sebutkan di bawahnya, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa 3 bulan itu berturut-turut, kecuali bulan Rajab. Dia terpisah. Karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu berurutan, 3 bulan yang berurut-urut. Sedang Rajab disebutkan secara terpisah, yakni di antara yang terjadi 2 bulan sebelum bulan Sya'ban dan Ramadan. Kemudian dinamakan pada bulan Rajab ini sebagai bulan Ashur atau bulan tuli. Ya, karena apa? Karena sunyi dan sepinya dari peperangan.
Walaupun nanti ada satu peperangan yang dimenangkan oleh Nabi ketika pada bulan ini, yaitu Perang Tabuk namanya. Yaitu tidak boleh seorang muslim pada bulan ini itu berperang, kemudian saling menyalahkan, saling berperang walaupun dengan siapa saja pada bulan-bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, tidak boleh mengadakan peperangan. Maka di sini mereka sudah mengetahui, bahkan sebelum Islam datang pada bulan ini, kemaksiatan apapun bentuk kezaliman itu sangat-sangat dilarang dari bulan ini, karena memang disebut dengan bulan haram, termasuk melakukan peperangan tadi. Maka diharamkan untuk peperangan pada bulan ini, kecuali ketika umat muslim diperangi. Jadi kecuali mereka diperangi baru boleh berperang, sebagaimana ayat-ayat Qital. Kita tidak boleh memerangi terdahulu, kecuali kita diperangi baru kemudian melakukan peperangan. Sama seperti ketika perang itu terjadi dikarenakan utusan yang mendakwakan misalnya itu dibunuh. Nah, yang seperti itu pada masanya disebut dengan ajakan untuk berperang. Nah, itu biasanya seperti itu. Di dalam kitab apapun di antaranya seperti itu. Kemudian di antara amalan bulan Rajab yang paling penting, saya ambil yang paling penting, di antaranya juga monggo kalau mau puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis pada bulan Rajab, kemudian ada puasa Ayyamul Bid pada bulan Rajab, monggo bisa dilaksanakan. Tapi di antara amalan yang paling penting dari bulan Rajab adalah menjaga ketakwaan. Karena menjaga ketakwaan ini tentunya sangat-sangat berat konsekuensinya, berat-berat sekali. Bahwa kita mengatakan takwa adalah intisalu awamirillahi wa jitinabu nawahi. Ketakwaan adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini berat. Saya yakin ini sangat-sangat berat. Kenapa sangat berat? Dikarenakan biasanya kita itu belajar hari ini misalnya kita belajar bab sholat, tapi besok kita tinggalkan sholat. Hari ini kita belajar sabar, tapi begitu di rumah, misalnya yang punya istri atau yang punya ini, istri marah-marah di rumah, biasanya belajar bab sabar nggak akan bermanfaat. Hari ini kita belajar lapang dada, tapi begitu kita didolimi orang, ternyata kita membalas. Hari ini kita belajar sesuatu yang bermanfaat, besoknya tidak kita amalkan. Itu sampai ngapunten dalam bahasa, saya mohon maaf, dalam bahasa ulama itu mereka mengatakan kam min alimin qad qatalahu jahluhu wa ilmuhu ma'ahu la yanfa'u. Maka betapa banyak orang yang terbunuh oleh kebodohannya sendiri dan ilmu yang bersamanya tidak memberi manfaat. Itu saya mengatakan bahwa ilmunya mungkin tidak berkah, atau dihadapkan pada satu titik di mana kemudian orang itu tidak, ilmu yang bersamanya atau yang sudah dipelajari tidak bermanfaat. Maka berapa banyak orang yang sudah mengetahui ilmunya tadi, bahwa ilmu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar misalnya. Nah, maka hal yang seperti itu harusnya dipraktekkan. Tapi realitanya bahwa hal seperti itu tidak dipraktekkan. Maka berapa banyak orang yang sudah mengetahui terbunuh oleh kebodohannya sendiri, sedang ilmu yang bersamanya tidak memberi manfaat. Tadi hari ini belajar sabar, ternyata besok sudah tidak sabar lagi. Hari ini kita belajar lapang dada, besok sudah tidak lapang dada lagi. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, apakah sabar itu ada batasnya? Kalau sabar ada batasnya, berarti tidak sabar. Maka tidak ada kesabaran yang kemudian ada batasnya. Nabi diapapun sampai ngapunten ketika Nabi dilempari di Taif itu, kemudian malah malaikat Jibril itu yang agak marah, beliau mengatakan bahwa ya Rasul, seandainya engkau perintahkan aku balikkan gunung-gunung ini kepada mereka penduduk Taif itu, maka mereka akan menjadi umat yang hancur. Tapi kata Nabi apa? Boten, tidak wahai malaikat Jibril, fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Coba. Jadi Nabi dihajar seperti itu pun dalam sampai orang lain mungkin merasa marah karena kita didolimi, itu Nabi tetap bersabar. Maka sejatinya sabar tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti tidak sabar. Maka kemudian kalau sampai orang yang
bersabar itu meninggal karena didolimi. Justru karena kematian itu innal mauta, kalau kita dalam doa ya, innal mauta rohatan min kulli syarr. Justru saat itulah kematian datang itu saat-saat kita istirahat dari segala keburukan. Coba. Jadi sejatinya di dalam agama itu semua sudah ada ilmunya. Kita misalnya ketemu dengan orang yang suka membahas dengan harta misalnya. Itu sebenarnya masuk pada ranah bahwa yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Saya di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Jadi akan datang satu zaman pada umatku mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Di antaranya adalah yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq. Mereka mencintai makhluk dan lupa penciptanya. Biasanya begitu. Biasanya kalau orang sudah mencintai makhluk atau melihat sesuatu dengan sesuatu yang mengagumkan, dia akan lupa siapa yang menciptakannya, padahal itu Allah. Dan kemudian yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Mereka mencintai bangunan-bangunan megah, istana-istana yang megah, dan mereka akhirnya lupa dengan kuburnya. Nah, itu yang seperti itu. Jadi kita nanti tahu bahwa yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka mencintai dunia dan mencintai akhirat. Sehingga hal ini itu terklasifikasi sebenarnya. Bahwa ketika kita melihat, oh ada orang yang bahas misalnya mengenai harta yang berlebihan, secara berlebihan, oh berarti tergolong makhluk yang ini. Kalau mereka yang suka membahas rumah-rumah mewah, rumah saya megah sekali loh, gitu. Nah ini berarti makhluk yang ini, golongan yang ini. Nah itu termasuk sebenarnya sudah terklasifikasi. Baik itu misalnya lil munafiki salah alamatin, bagi orang munafik itu punya tiga tanda itu. Jadi kita ketika mengetahui bahwa kemudian dia berdusta, itu kita tahu oh mungkin bagian dari si orang ini gitu. Maka lisobiri, orang yang sabar punya tanda-tanda ini gitu. Orang yang ikhlas punya tanda ini. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang ikhlas itu memang benar-benar ikhlas dari tanda-tanda yang sudah diberikan di dalam kitab-kitab itu. Ya itu luar biasanya dari sekian banyak, bahwa yang paling banyak di antara semua apapun urusan puasa itu biasanya diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Karena takwa ini konsekuensinya sebagaimana saya sebutkan bahwa sampai sangat berat, karena kita sudah tahu ilmunya kadang tidak dipraktekkan. Sudah tahu ilmunya tidak dipraktekkan. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berlanjut kepada berikutnya bahwa Quran mengabadikan dalam satu kisah di antara kisah-kisah yang terjadi di bulan Rajab, ya di antaranya adalah yang paling penting adalah Isra Mi'raj. Al-Quran mengabadikan atau Allah mengabadikan dalam Qurannya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jadi yang artinya tentunya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya atau di sekitarnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Satu sisi di dalam kitab Aqidatul Awam, kitab standar pesantren itu ada nazam yang bercerita tentang Isra Mi'raj. Jadi beliau mengatakan dalam nazam itu wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkah lailan liqudus. Jadi sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, itu Nabi diisrakan oleh Allah. Isra itu perjalanan dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, nanti disebut dengan Mi'raj, karena Nabi naik. Mimmat kata lailan liqudsin. Dari Mekah pada malam hari liqudsin ke Quds, ke Masjidil Aqsa yudra. Wa ba'da Isra'in urujun bis sama, dan setelah itu Nabi Isra kemudian langsung naik ke langit. Hatta ra'an Nabi Rabban kalama, sampai kemudian Nabi bertemu dengan Allah ila wa qal, tapi tidak bisa dijelaskan dengan apa, karena itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah,
kemudian berbicara dengan Allah, yaitu menerima firman tentang sholat 5 waktu, min ghairi kaifin waqtisarin waftarat, dengan min ghairi kaifin waqtisarin. Jadi nggak bisa dijelaskan. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengatakan bahwa Allah di langit, Allah bertempat di satu tempat, Allah terhubung dengan waktu. Itu tidak boleh, karena Allah tidak terhubung dengan ruang dan waktu. Karena kalau sesuatu itu terhubung dengan ruang dan waktu, maka itu pasti makhluk. Jadi kalau ada waktunya, kalau ada ruangnya, itu pasti makhluk. Ya, maka Allah tidak terhubung dengan ruang dan waktu. Jadi sehingga tidak bisa dijelaskan bagaimana hal itu terjadi, tentunya dengan kekuasaan Allah. Kemudian waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi 5 waktu setelah tawar-menawar 50 waktu. Nah, itu. Jadi memang benar, ini sudah dijelaskan sampai sekian banyak Nabi kembali. Kemudian sampai kemudian yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Dan kenapa ulama bertanya, kenapa kok malam hari ya? Kenapa kok malam hari? Ternyata ulama-ulama terdahulu sudah mencatat juga kenapa malam hari, karena malam hari adalah tempat bertemunya al-ahbab katanya. Jadi tempat bermunajatnya orang-orang terkasih, atau tempat bertemunya orang-orang terkasih, karena malam itu adalah suatu malam yang penuh keberkahan dan sunyi. Jadi biasanya kalau orang punten orang berduaan atau dengan yang dikasih, itu biasanya pasti malam hari. Dan yang seperti itu adalah malam-malam yang sungguh sangat mulia. Wa ballahul ummata fil isra'i wa fardi khamsatin bilam bira'i. Dan ternyata juga bahwa Nabi setelah Isra itu baru kemudian disebutkan sholat 5 waktu yang sekian banyak itu. Kemudian ada satu kisah yang menarik, Gus Izul itu. Jadi qad faza siddiqu bi tasdiqin lahu wa bil urud sidqu wa fa'lahu. Saat itu, ya, Abu Bakar, semua orang itu tidak percaya tentang ini, tentang Isra Mi'raj. Tidak ada orang yang percaya, itu tidak ada sama sekali. Qad faza siddiqum bi tasdiqin lahu. Sampai kemudian satu orang sangat percaya, itu Abu Bakar saja. Jadi tidak mungkin orang dari Mekah ke Palestina itu ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, itu tidak mungkin, karena perjalanan itu bisa ditempuh berhari-hari kalau dari Mekah ke Palestina. Loh, kok jenengan ini malah sebentar, kata orang-orang kafir. Itu tidak mungkin, Muhammad telah berbohong, padahal Muhammad sudah al-amin, ya. Sudah orang yang sangat dipercaya. Maka saat itu mulai dari awal karena menemani, dan Abu Bakar percaya dengan itu, sampai disebutkan, ya. Sampai disebutkan misalnya Nabi naik buraq, kemudian sampai naik ke langit ke-7 misalnya. Itu semua yang dikatakan oleh Nabi percaya. Sampai ucapan para ulama ini itu, lau yuzan, seandainya ditimbang itu, imannya Abu Bakar dengan iman seluruh manusia di dunia, itu masih berat imannya Abu Bakar daripada iman manusia seluruh dunia. Itu saking mulianya Abu Bakar dengan percaya betul kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu kisah di mana kisah itu sangat menarik. Sampai kemudian mereka mengatakan bahwa apakah karena banyaknya sholat, karena banyaknya puasa Abu Bakar sehingga dimuliakan seperti itu. Gitu. Para ulama juga bertanya seperti itu, ternyata disebutkan oleh seorang tabi'in, beliau menjawab, la, bukan bikas roti sholat, bukan bikas roti siam, walakin syai'un waqara fi qalbi. Tapi ada sesuatu, bukan karena banyaknya sholat atau banyaknya puasa, tapi ada sesuatu yang tertancap kokoh di hati Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sangat percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah mulianya sahabat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu juga kita. Kita itu kadang-kadang kalau presentasi kuliah itu tidak akan presentasi perkuliahan. Ya. Ada teman kita yang menyampaikan dan kita tahu kemampuan dia itu menyampaikan, walaupun terkadang yang dia sampaikan itu benar. Pasti nggak percaya kadang-kadang. Tapi kalau sudah dosennya yang ngomong, gitu ya, wah mau ini pasti kita percaya. Kadang juga salah, padahal sama-sama manusia, tapi sudah percaya. Ya seperti itulah satu kisah melogikakannya bahwa ketika Nabi yang ngomong seperti ini, tapi ketika orang lain yang ngomong kadang kita tidak percaya. Ya seperti itu salah satu kisah menarik dari kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini sebagaimana saya sebutkan tadi ya, bahwa sholat itu sangat berat ya. Subri wassalam, mohon pertolongan kepada Allah kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan akan saya jelaskan bahwa sholat tidak hanya
bahwa sholat melaksanakan amalan sekian banyak sejumlah amalan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tidak hanya itu. Karena di sana harus dimaknai secara eksplisit ya, bahwa sholat harus tepat waktu, bahwa sholat menghindarkan keji dan munkar. Itu karena pasti memang. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat jangan sampai telat-telat. Sholat jangan sampai telat-telat karena sholat sudah ditentukan waktunya. Lah, bukan berarti di awal waktu loh. Bukan berarti di awal waktu, bukan. Jadi jenengan maksudnya sholat tidak telat itu, jadi duhur ya waktunya sampai datang waktu asar. Ya sudah, itu waktu sholat, dan itu sudah benar. Tapi kalau kemudian kita mundur-mundur sholat sampai kemudian 1:30 atau jam 2 kalau siang di Indonesia ketiduran, ya, kemudian kita sampai asar, lah itu yang tidak boleh. Jadi itu yang orang disebutkan dengan at-tahawun biddin. Itu orang yang menggampangkan urusan agama itu seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian juga bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat juga melarang perbuatan keji dan mungkar. Maka yang namanya kita sholat, ya, sebelum sholat kita wudhu. Yang namanya kita wudhu, masa iya kita megang yang bukan mahram, ya, itu gitu. Jadi sampai pada taraf itu loh, para ulama itu menjelaskan mengenai bab sholat itu betapa luar biasanya. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wah, itu pasti. Karena di dalam ajaran-ajaran sholat itu luar biasa, luar biasa bagus dan luar biasa kerennya di dalam sholat. Baik saat bersujud misalnya, kita adalah ayyakunal mar'u aqrab min rabbih itu. Jadi orang waktu kita paling dekat dengan Tuhan, dengan Allah itu inda sujudi. Jadi ketika kita sujud kepada Allah. Makanya ketika kita punya hajat apapun, kita punya masalah apapun, yang pertama kali kita cari itu adalah Allah, dan kita harus bersujud. Dan saat itu sudahlah, mau nangis, mau ini, itu pasti Allah mendengar karena Allah sami'un basir. Tapi kalau cerita ke manusia ya itu biasanya. Malah kadang-kadang kita menceritakan teman kita bisa dolimi teman kita, itu bukan malah didamaikan, tapi malah dipanas-panasi sehingga saling tukaran, itu saling bermusuhan. Harusnya tidak seperti itu. Sebagaimana Muslim seharusnya bertingkah atau seharusnya berperilaku. Karena kadang-kadang mohon maaf itu kalau kita di Indonesia itu terkadang memang sekian banyak orang gitu, ketika ada orang yang ahli ibadah di musola itu, ahli ibadah dia ke musola terus. Jadi orang akhirnya ini, orang akhirnya di Indonesia itu orang yang sering sholat itu menghukumi orang yang tidak sholat ke langgar ke musola. Jadi, wow, ini gak musola, gak soleh gitu. Itu kayak gitu. Sebenarnya itu kritikan sih sebenarnya. Itu kritikan yang para filosof itu juga menyampaikan hal itu sebenarnya. Para filosof-filosof yang ngapunten mungkin kalau di negara barat hal ini sudah biasa ya. Filosof yang ateis, mereka mengatakan selama ini pasien-pasien saya yang punya masalah mental itu, mereka orang ahli ibadah itu cenderung kurang bersosial katanya. Kurang bersosial dikarenakan mereka mereka mencari kesalehannya sendiri dan kemudian mereka tidak bersosial kepada yang lain. Akhirnya tadi sebenarnya maka untuk menghalangi itu, kata Hasan Asyadzili, beliau mengatakan dari madhab Asyadziliyah itu, beliau mengatakan bahwa a'linu bi ta'atikum fa innahum a'lanu bi ma'asihim. Jadi sudah, kita terang-terangan saja melakukan ketaatan sekarang ya, hari ini, karena mereka sudah terang-terangan terhadap maksiat mereka. Jadi masyarakat di luar itu sudah terang-terangan kan maksiat. Dulu kalau orang mau ke klub malam, mau ke ini kan malu. Tapi sekarang boten, sekarang dibuka selebar-lebarnya, bahkan kadang diizinkan oleh pemerintah, bahkan ini dan seterusnya, klub malam dan lain sebagainya. Maka agar tidak terlihat bahwa seolah-olah dunia ini penuh dengan kemaksiatan. Sedangkan orang-orang yang taat malah cenderung mereka tidak mau menunjukkan ketaatannya. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, maka fa'alinu bi ta'atikum fa innahum a'lanu bi ma'asihim. Sudah di saatnya hari ini kita menunjukkan ketaatan kita karena mereka sudah menunjukkan maksiat mereka dengan terang-terangan. Maka nanti kalau jenengan kesimpulan dan semuanya itu, maka kealimannya itu harus ditunjukkan. Maka pada saat itu falyudhiril alimu ilma. Maka saat itu orang alim itu harus menunjukkan keilmuannya.
Nah, itu pada saat itu kan kalau kita hari ini mungkin mengenal Gus Baha itu ya. Jadi di saat seperti ini orang-orang alim itu muncul semua. Nah, yang seperti itulah termasuk bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun matur nuwun, matur thank you. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab atau apa sesi akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kang Amir atas tausiahnya singkat, padat, mengena, dan tentu diharapkan juga bisa memantik banyak pertanyaan dari kita semua. Jadi ada poin yang tadi menarik ya. Apa tadi aklinu ta'atikum ya, pertontonkan atau tampilkan ketaatan kalian di setengah maraknya kemaksiatan. Untuk mengimbangi dan mengcounter itu, kita diminta, malah diperintahkan untuk mempertunjukkan ketaatan sebagai sebuah upaya untuk mengimbangi sebagai counter. Ini sebuah hal yang menarik ya, karena juga menjadi bagian dari dakwah ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya kita menonjolkan ketaatan nanti ria. Nah, ini kan jadi problem ya. Ini terkesan ria. Tapi satu sisi kalau kita tidak menunjukkan ketaatan, gimana dengan syiarnya? Gimana dengan dakwahnya? Nah, ini kan bisa menjadi sebuah isu tersendiri untuk menjaga hati di dalam berbuat kebaikan. Baik, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi jamaah pengajian petang hari ini. Ada Ustadz Farizal Halim dari Saskatchewan, yang dulunya juga dari Montreal. Ada Pak Teddy Nata Negara dari Toronto. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung, dan juga Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Sambil menunggu yang ingin bertanya, silakan raise hand Bapak Ibu semua. Sementara itu ini ada pertanyaan ke saya, Jabri, chatbox. Kang Amir saya bacakan, mohon izin saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Ada dua pertanyaan di sini ya. Atau saya posting saja biar sambil saya bacakan, sambil saya posting biar nanti Kang Amir bisa mengikutinya. Nah, saya bacakan, tapi juga saya tampilkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Di bulan Rajab banyak dengan hadis doif. Beberapa ulama tetap menggunakan hadis doif ini bila tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan beberapa ulama meninggalkannya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Setiap manusia pernah mengalami masa jahiliyahnya. Kalau puasa mereka bisa mengkodoknya di hari-hari lainnya, bahkan bisa dibayar dengan fidyah. Lalu bagaimana dengan mengkodok sholat yang pernah ditinggalkan di masa-masa jahiliyah seorang tersebut? Demikian, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum. Ini pertanyaan. Kemudian Pak Sigit juga mengangkat tangan. Silakan Pak Sigit. Atau bagaimana Kang Amir, dijawab dulu atau menampung? Monggo langsung pun, kan ada tulisannya. Okay. Pak Sigit, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Background-nya bagus sekali, Masjid Hasan II dari Casablanca. Yes, betul. Ini saya tertarik sekali pada saat Pak Ustadz mengatakan bahwa tidak ada Allah, tidak ada ruang dan waktu. Itu ya memang mungkin ya benar ya. Ya, pertanyaan saya itu gini Pak Amir. Pada saat Rasulullah Isra Mi'raj itu kan dikatakan kan malam hari waktu Mekah gitu kan. Padahal sebetulnya itu malam siang itu karena posisi bumi saja kalau saya melihat itu. Jadi pada saat si Mekah itu misalkan malam hari, itu kan mungkin di Vancouver atau di Montreal agak mungkin pagi atau apa gitu. Tapi perasaan saya itu gini, sebenarnya pada saat Isra Mi'raj itu Rasulullah itu kemana gitu kan, misalkan kan jelas ya ketemu Allah dengan para nabi-nabi itu. Tapi kalau kita lihat itu dalam misalkan secara fisik itu
kan Rasulullah kan masih punya fisik gitu kan, jasadnya kan ada gitu kan. Berarti kan harus ke suatu tempat di mana itu yang kadang kalau saya lihat itu kan di mana itu di alam semesta itu kan jumlah bulan dan bintang, planet-planet itu kan miliaran dan besar sekali gitu. Asumsi saya itu kan mereka naik buruk cepat sekali ke suatu tempat yang surga yang mungkin ya naiknya itu dari Masjidil Aqsa naik terus kemana gitu. Tapi begitu Bapak tadi menjelaskan tidak ada ruang dan waktu. Menarik juga, apakah ibaratnya Rasulullah yang punya dimensi fisik secara volume itu ada tingginya berapa, terus tiba-tiba menghilang gitu, gimana itu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijawab nggak sih Zul? Langsung ya? Kan langsung saja Kang Amir. Oke, sampun. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Sigit dulu, Mas Zul. Karena menarik sekali ini pertanyaan. Ngeten, Pak Sigit, saya menjelaskan dari satu persatu saja. Bahwa kemudian apakah dari malam hari mungkin di ruang yang lain memang siang, ini memang betul posisi bumi seperti itu, bukan kemudian seluruh bumi di malam waktu itu ya. Jadi memang ketika malam hari tentunya ada di Mekah, dan ketika perjalanan itu menuju Palestina memang pada malam hari. Waktu setempat, tentunya pada waktu setempat, bukan kemudian bumi menjadi gelap besar keseluruhan. Dan ketika orang memang itu Isra Mi'raj, pasti orang akan membayangkan bahwa Nabi naik ke langit ke-7, kemudian ketemu Allah di sana, ketemu Nabi-Nabi dan seterusnya. Bahwa kemudian posisi kita nanti bumi hancur, kita entah ada di langit atau dimensi yang mana. Itu pasti secara logik begitu. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku-buku saintifik, Mas Yusuf. Jadi buku-buku saintifik semuanya seperti itu. Kebetulan disertasi S3 saya mengenai ini, mengenai cara-cara orang ateis, dan kebetulan yang saya kaji adalah orang-orang saintifik semua. Pertanyaannya juga hampir sama seperti yang dilakukan oleh Pak Sigit tadi. Jadi pertanyaan saintifik itu memang ketika dibutuhkan dalam ranah tertentu itu tidak bisa dijawab, karena memang ranahnya keimanan. Memang bahwa subhanalladzi asra bi abdi abd itu menunjukkan, kata ulama, bahwa itu fisik dan ruh, bukan hanya ruhnya saja. Tapi secara manusia dengan kecepatan cahaya yang sekian ini, yang sekian cepat itu, pasti tubuh nggak akan bisa pasti hancur, gitu, pasti hancur. Nah, tapi jawabannya sederhana sebenarnya. Itu sebenarnya bahwa ketika Nabi disabdakan sebagai Nabi itu basyarun lakal basyar, bahwa Nabi itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Itu sih. Jadi memang dalam dimensi itu butuh keimanan yang luar biasa. Sampai-sampai suatu hari kita akan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan itu mayun shizuha itu. Jadi tulang belulang, bagaimana mungkin manusia yang sudah jadi tulang belulang di kuburan itu kemudian bisa nanti hidup kembali secara utuh. Itu pertanyaan iman semua itu sebenarnya. Itu pertanyaan iman semua. Jadi bagaimana menjadi utuh? Itu sampai ngapunten Ibnu Sina sampai disesatkan oleh para ulama ya. Pada statement itu karena beliau mengatakan, saya yang seorang dokter, kata beliau. Saya yang seorang dokter, kata beliau, itu tidak mungkin bahwa tulang belulang itu akan kemudian menjadi utuh kembali. Gitu. Jadi beliau mengatakan itu, tapi kan Allah qadirun ala kulli syai'. Allah bahwa menciptakan sesuatu apapun bisa kok. Kemudian ketika kisahnya Nabi Musa bahwa orang Bani Israel itu harus mencari, ada yang terbunuh, kemudian untuk mencari pembunuhnya harus ini, ternyata diinikan saja sudah di lidahnya sapi tadi itu kemudian dipukulkan kepada mayat dan berbicara. Itu ranah-ranah iman dan nggak mungkin dijelaskan dengan ranah-ranah saintifik ya. Tapi apakah itu terjadi ya? Bisa saja terjadi, karena memang Allah tadi mampu untuk melakukan itu tentunya. Jadi jawabannya bahwa Allahu rajulun kal basyarun tapi la kal basyar, bahwa Allah itu Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Lah maka Allah tentunya memberikan kemuliaan-kemuliaan itu, dan sebelum Isra Mi'raj pun Nabi kan sempat dibelah dadanya dulu untuk dipersiapkan menghadap Sang Khalik, dan menghadapnya itu bukan menghadap Allah langsung secara terlihat ya. Itu
dikatakan tidak terlihat nih, bahwa ada hijab atau satir yang menutupinya. Itu para ulama, itu jumhur ulama mengatakan seperti itu, dan tetap pada taraf bahwa Nabi merasakan. Nabi Musa saja, Nabi Musa saja yang ketika berbicara langsung dengan Allah itu wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh bahwa Nabi Musa itu telah berbicara dengan Allah secara langsung. Itu Nabi Musa sampai semaput, sampai pingsan. Gitu. Nabi Musa itu sampai pingsan saking mendengar firman-Nya Allah. Itulah kenapa terkadang melalui perantara Jibril alaihi salam. Nah, itu yang kemudian terjadi, bahwa tidak bisa dijelaskan dengan tidak bisa dijelaskan dengan ranah yang hanya saintifik saja, tapi juga tentunya dengan ranah keimanan yang luar biasa harus kita imani. Pada taraf itu ya, bagaimana tulang berulang tadi, itu hanya sebenarnya satu sisi sederhananya saja dari kita mengimani terjadinya Isra Mi'raj itu. Dengan kecepatan cahaya, apalagi dengan naik buruk dan seterusnya, itu seperti itu. Begitu nggih Pak Sigit mengenai ranah keimanan yang harus kita imani, bahwa Nabi tidak seperti manusia pada umumnya, dan kemudian Allah, ini ranah akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggih. Ranah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa memang Allah tidak terpaut oleh ruang dan waktu. Jadi bukan ada di tempat, Allah berbicara pada tempat dan sesuatu, pokoknya memahaminya bahwa pada saat itu Nabi dikatakan bertemu dengan Allah itu bukan kemudian bertemu secara langsung dan terpaut oleh ruang dan waktu. Nah, begitu itu cara memahaminya. Karena memang ini ranah akidah, dan ranah akidah ini kalau jadi kalau orang yang belum belajar dasar-dasar dari ilmu akidah, Mas Agus Izul, itu biasanya mungkin dari kitab yang sederhana dulu, terus naik ke atas, itu nanti masuknya kepada firaq Islamiyah, Pak Sigit. Jadi sehingga nanti akan muncul golongan-golongan Islam, ya, golongan-golongan Islam itu dalam ranah firaq Islamiyah. Ada yang akidah Sunni, ada yang kemudian Syiah, ada yang ini. Itu juga karena mereka dalam ranah akidah itu membahas tentang zatnya Allah. Jadi orang yang membahas tentang zatnya Allah ini akan terbagi menjadi sekian banyak tadi. Maka ada yang mengatakan bahwa ini satu ilmu lagi, ya, bahwa ada beberapa dari mereka disebut dengan mujassimah. Jadi ada akidahnya mujassimah. Mujassimah itu Allah dirupakan sebagai jasad. Misalnya yadullahu fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Itu seolah-olah jadi tangannya Allah itu Allah punya tangan, Allah punya ini, gitu kan. Nah, satu sisi surga juga misalnya disebutkan di sana ada pisang, ada buah-buahan, ada macam-macam. Dan apakah buah-buahan itu sama dengan yang ada di dunia, gitu. Padahal surga itu disifatkan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi surga itu kenikmatannya itu tidak pernah terlihat oleh mata, ya, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, kecuali hanya cerita-ceritanya saja. Bahkan yang dibayangkan itu tidak pernah terdetik dalam hati manusia sekalipun itu. Nah, itu bentuk surga. Jadi apa yang kita bayangkan bahwa surga nanti bidadarinya seperti ini, ya, itu enggak seperti itu jauh lebih baik daripada itu. Jadi ini ranah-ranah iman yang memang betul-betul kita imani, dan nanti kita tahu ketika kita memang sudah tahu, jadi melakukan dan melaksanakan, melihat secara langsung tentang itu. Dan kemudian juga iman-iman seperti itu sebelum kita masuk surga neraka kan tetap dalam surah Yasin bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu ya mulut kita dikunci, nggak bisa ngomong. Yang ngomong ya tangan kita, yang bersaksi kaki kita. Jadi kayak gitu semua itu ranah-ranah iman yang kemudian menjadikan satu kesatuan. Jadi satu kesatuan, dan kemudian kita bisa mengimani hal itu. Itu luar biasa dari kisah-kisah Wahabiyat memang. Dari kisah-kisah yang gaib tapi kemudian mencoba untuk dinalar secara manusiawi. Itu seperti itu. Ngaten nggih, terima kasih Pak Sigit. Monggo kalau ada sanggahan atau pertanyaan balik dari beliau, monggo. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Sigit. Sampun nggih.
Kang Amir, pertanyaan dari yang pertama tadi yang ada di Oke, chat box. sekarang saya jawab nggih. Oke, bahwa banyak di antara hadis dhaif yang berseliweran mengenai bulan Rajab mengenai bulan Rajab. Itu pasti banyak sekali. Pasti banyak sekali. Itulah kenapa tadi saya menyebutkan bahwa puasa bulan Rajab itu dikatakan siapa yang puasa sehari seperti puasa 1 tahun gitu. Ada yang seperti puasa 1000 tahun gitu. Ada yang seperti itu. Itulah kenapa tadi saya tidak menyebutkan sama sekali. Jadi memang sudah saya antisipasi dan memang penjelasan itu sering disebutkan oleh beberapa ustadz mengenai hal itu. Kebetulan kawan saya Ustadz Adi Hidayat juga sudah menyampaikan berkenaan dengan itu, bahwa bulan Rajab mungkin disunahkan puasanya tetap pada puasa Senin Kamis, pada Ayyamul Bid, dan para ulama juga mengatakan seperti itu berkenaan dengan hadis-hadis itu. Jadi kalaupun hadisnya dhaif, justru kalau dhaif tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Kalau dhaif itu sangat tidak apa-apa untuk dilakukan, karena untuk fadhailul a'mal. Tapi kalau hadis maudhu itu yang tidak boleh. Dan ciri-ciri hadis maudhu itu biasanya tadi seperti pahala yang terlalu berlebihan, yang kemudian nikmat yang terlalu digambarkan berlebihan, itu termasuk ciri-ciri daripada hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis palsu itu biasanya seperti itu, sehingga banyak kritikan dari para ulama mengenai hadis tersebut. Nah itu memang sering diucapkan oleh para ustadz. Biasanya memang ngapunten kitab-kitab yang digunakan adalah, atau buku-buku yang digunakan biasanya buku panduan khutbah. Jadi biasanya akan mengatakan seperti itu. Ini bukan kemudian kita ngapunten, mohon maaf nih, bukan kita mengklasifikasi para ulama, betul. Tapi memang ada ulama yang sebagai dai, yaitu pendakwah saja, kemudian ada yang memang alim dalam tanah kitabnya, dan ada yang kedua-duanya, dan ada yang seterusnya. Makanya nanti ketika bahwa bermunculan orang-orang ngapunten, orang-orang munafik di dalam ranah itu, maka kabar apapun yang disampaikan itu harusnya kita tabayun kan. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Jadi ketika ada satu kabar yang dibawa oleh orang-orang fasik, jadi orang-orang yang mungkin tidak mengetahui kalau bahasa kita, maka fatabayyan, maka kita harusnya tabayun. Kita harus bertanya dengan hal itu. Beliau ngambilnya dari kitab apa, apakah ada di Kutubus Sittah, apakah ada di ini gitu. Itu memang harus ditanya. Saya ngambil ini dan saya meyakini bahwa ini benar, itu ranahnya iman. Kita tidak boleh kemudian menyalahkan seperti itu. Maka ngapunten kalau bahkan saya mengatakan misalnya, Ustaz, sholat kita nggak khusyuk, apakah sholat kita batal? Mending nggak sholat. Itu orang-orang mahasiswa ngapunten ya, mahasiswa filsafat itu pasti begitu. Gus Izul, untuk biasanya pertanyaannya, ngapain kita sholat kita nggak khusyuk? Sampai Imam Nawawi itu mengatakan begini, khusyukul awam, khusyuknya orang awam itu ketika takbir ingat Allah saja cukup. Gitu. Karena kadang-kadang takbir itu masih ingat dompet tadi di mana. Jadi kemudian ketika takbir kita nanti Allahu Akbar, itu anak-anak saya tadi sudah makan belum gitu ya. Ini istri saya bagaimana gitu kan. Ketika takbir itu baru kadang baca Fatihah sudah seperti itu. Yang punya pacar bahkan ketika setelah saya sholat itu pasti mendoakan, ya Allah semoga berjodoh. Jadi ada ranah-ranah itu. Jadi ranah-ranah khusyuk itu penting. Makanya kata Imam Nawawi, penting khusyuk wong awam itu, khusyuknya orang awam itu ya sudah ketika takbir ingat Allah sudah cukup katanya. Sampai begitu ulama untuk mengatakan bahwa khusyuk ya sudah cukup seperti itu. Nah itu dari ranah-ranah yang seperti itu kan tidak disebutkan ya dalam ranah hadis. Tapi ulama biasanya ya sudah kita mengatakan bahwa kita menghukumi masyarakat sudah biasanya aja. Jangan kemudian begini. Ini agar kita gampang husnudzon dengan orang. Itu panjenengan bisa melihat kalau kita ada orang sholat, Mas Yusuf, misalnya pakai celana 3/4, terus kita taruh di atasnya pusar, kemudian dia celananya di bawahnya lutut. Kemudian dia sholat di musola, itu pasti diusir itu sama takmirnya. Gitu. Padahal bajunya tadi najis. Itu diusir sama takmirnya. Padahal secara pandangan manusia itu tidak baik, tapi sholatnya sah. Karena syarat rukunnya sudah masuk pada itu. Dan kadang-kadang tempat mukena, tempat sarung itu ada di dalam masjid atau di dalam musola, sehingga dan dikunci kan musolanya. Dan dia yang mau sholat di luar, itu tidak bisa sholat secara sempurna karena sarungnya tidak ono, sarungnya tidak ada.
ininya tidak ini, sehingga nanti sehingga ketika beliau melaksanakan sholat itu tidak bisa. Dan salah satu caranya adalah tadi celana yang itu diangkat seperti itu. Tapi orang memandangnya pasti jelek. Gitu. Jadi, dan itu biasa terjadi di masyarakat kita. Kita melakukan kebaikan saja susah kok, susah. Dan itu disebutkan bahwa orang yang melakukan kebaikan di akhir zaman itu kalqabdi alal jamroh, seperti menggenggam bara api. Sakit sekali. Coba teman saya saja yang kemarin itu bagi-bagi takjil di jalan, dia orang nggak punya tapi kemudian dia berbagi. Kata tetangganya apa? Kata tetangganya, pikir aja kok pola tok. Pikir saja banyak gaya gitu. Coba bayangkan, itu sudah melakukan kebaikan saja masih dilakukan seperti itu. Maka benar bahwa sabda Nabi bahwa kalqab di alal jamroh, orang yang melakukan kebaikan di akhir zaman itu sakit seperti menggenggam bara api. Jadi dia harus sabar, dia harus ini. Jadi seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, setiap manusia pasti mengalami masa jahiliyah. Bagaimana cara qada sholat? Oke, kalau puasa memang bisa membayar fidyah. Bagi yang tidak mampu membayar fidyah saja tanpa mengqada puasanya. Tapi kalau yang mampu, misalnya bulan Ramadan ini saya jelaskan satu persatu biar tahu. Bulan Ramadan, kemudian datang bulan Ramadan berikutnya, kok dia masih belum membayar puasa yang awal, apakah dibayar fidyah saja? Tidak. Dia harus membayar fidyahnya itu di awal ini dan kemudian datang lagi itu bayar fidyah lagi, double. Dan masih wajib mengqadha puasanya. Itu kalau ini itu ada di kajian di YouTube saya, Gus Izul di Kang Amir Studio. Itu ada kajian itu bagi orang-orang yang sakit bagaimana, bagi orang yang ini bagaimana, itu sangat-sangat jelas. Bayar fidyahnya bagaimana, anak kecil bagaimana misalnya. Nah, itu ada di YouTube saya, bisa dilihat keterangan-keterangannya, dan itu sudah ada tulisannya kok. Oke, itu kalau berkenaan dengan fidyah mengqadha puasanya. Dan bagaimana kalau sholat? Ya, sholat ini punya kewajiban mengqadha apapun yang dia tinggalkan. Bahkan sampai dibunderi, sampai para ulama, para ini teman-teman saya itu dibunderi kapan dia melupakan sholat dan saat itu dia ini. Maka di teman saya itu ada di kampung saya, ada orang yang mengqadha sholatnya seumur hidup beliau. Waktu tua, seumur hidup beliau, jadi setiap selesai sholat fardu dia sholat lagi untuk mengqadha masa-masa dia meninggalkan sholat itu. Seperti itu, sampai seperti itu, dan itu memang kewajiban qadha sholat itu kewajiban individu, tidak bisa diwakilkan. Bagaimana puasa dan sebagainya. Nah, ngoten, itu berkenaan dengan bagaimana cara mengqadha sholat tadi. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Kang Amir atas paparan dan jawabannya. Sungguh menarik sekali ya. Saya jadi teringat tadi ketika Kang Amir menyebutkan tentang khusyul awam itu, yang penting takbir, ingat Gusti Allah ya, ingat pangeran gitu ya. Ada juga ini orang-orang yang menjadikan sholat sebagai sarana untuk mengingat ya. Misalnya dia lupa naruh barang terus dia sengaja sholat untuk mengingat, itu salah satu fungsi sampingan dari sholat juga ya, untuk mengingat apa yang tertinggal, apa yang kelupaan begitu ya. Baik, Bapak Ibu jamaah semuanya, silakan jika ada ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau ketik di chat box. Silakan. Ya, jadi sungguh menarik sekali terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Disinggung juga perbedaan antara hadis dhaif dan hadis maudhu ya. Nah, apalagi dalam situasi sekarang ini memang banyak sekali ya hoax yang berseliweran ya. Jadi memang perlu tabayun, perlu cross check. Bahkan saya juga pernah mengetahui itu Kang, kitab saja bisa dipalsu ya. Jadi kitab-kitab ulama itu saya pernah mendengar ada yang, jadi ya karena hanya Al-Quran saja yang terjamin dilindungi. Walaupun ada juga upaya untuk memalsukannya. Nah, apalagi kitab-kitab karya ulama pada zaman dahulu yang kemudian itu menjadi rujukan generasi sekarang untuk kemudian berfatwa atau kemudian ingin mencari dalil dan sebagainya. Ya. Jadi memang semangat tabayun harus menjadi bagian dari kehidupan, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan hoax ya. Gitu. Setuju, Gus Izul. Ya, karena ada satu kisah, Gus Izul, bahwa yang alim-alim itu kalau mau belajar lebih mendalam mengenai bahwa
orang-orang seperti itu tentunya mereka disebut dengan orientalis kan. Jadi orang-orang barat yang kemudian mempelajari dunia ketimuran, ya kan? Kemudian mereka itu hafal, Pak. Kutubus Sittah itu hafal. Jadi sampai Kutubus Sittah, ya. sanad-sanadnya hafal gitu. Jadi Joseph Schett, Ignaz Goldziher itu mereka hafal hadis, menghafal ini. Dan bahkan profesor yang di Jerman yang ahli Muqarranatul Adyan itu yang ahli perbedaan agama, kemudian ahli fikih itu kan perempuan itu tidak pakai kerudung itu dan non muslim. Dia ahlinya luar biasa. Ahlinya dalam bidang kajian keislaman. Itu yang di Jerman itu yang kemarin sempat bertemu. Nah itu hal yang seperti itu kan ternyata juga dimiliki oleh orang-orang di luar sana, maka butuh kealiman kan untuk menjawab itu. Makanya kita semua ketika kemudian ditanya secara logik berkenaan dengan saintifik dan kemudian kita balas dengan dalil itu ya pasti akan mental. Maka tadi semangat tabayun itu hoax berseliweran di mana-mana ya itu harus ya, memang wajib kita tabayunkan. Ya, keren. Pesisir. Mungkin silakan Bapak Ibu. Oh ya, ini ada pertanyaan baru saja ke saya. Mungkin perlu dibedakan komentar atau anggapan ya. Mungkin perlu dibedakan puasa Rajab dan puasa di bulan Rajab. Nah ini ada tanggapan dari Kang Amir. Nggih. Puasa Rajab dan puasa di bulan Rajab. Nah ini kan juga pernah ya kita dengar ya seringkali puasa Rajab atau puasa di bulan Rajab. Oke, setuju. Oke, berkenaan dengan puasa Rajab ini, tadi memang ada tanggapan kemudian ulang mengenai tentang puasa Rajab dan puasa di bulan Rajab. Sebelum saya menjawab, tadi ada satu kisah ya, ada satu kisah yang berkenaan dengan misalnya hadis dhaif tadi. Bahwa hadis dhaif itu boleh enggak sebenarnya diamalkan? Tentu tadi saya bilang boleh. Dan memang Nabi ketika ditanya, saya tidak pernah melihat panjenengan berpuasa sebagaimana di bulan ini, dan itu ada hadisnya di Kutubus Sunan ya. Dan apakah gini ya, jangan sampai kita menghukumi bahwa Kutubus Sunan itu atau kitab-kitab Sunan itu kemudian terkalahkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kemudian pokoknya tidak ada Bukhari Muslim dan di kitab Sunan tidak ada, di kitab Bukhari Muslim tidak ada, di Sunan ada, kemudian kita mengatakan bahwa semua yang di kitab Sunan itu dhaif. Nah, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Jadi jangan kemudian kita mengklasifikasi lagi bahwa Kutubus Sittah itu ya sudah itu adalah kumpulan dari hadis-hadis sahih. Walaupun hadis-hadis sahih maksud saya, hadis-hadis sahih. Kemudian jangan walaupun ada statement bahwa ashahul kutub ba'dal Quran, kitab paling sahih setelah Quran itu ya Bukhari, Sahih Bukhari. Jadi kemudian kita mendiskreditkan yang lain, itu juga tidak boleh seperti itu. Maka tadi kata Gus Izul juga ada orang-orang yang benar adalah Al-Quran saja misalnya. Yang benar hanya Al-Quran. Ternyata kan bahwa banyak juga orang-orang orientalis yang mencari kesalahan lafaz di dalam Al-Quran, gitu. Ya itu. Jadi kesalahan Al-Quran sudah banyak disebutkan. Nah, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu yang paling sahih, yang seperti itu dan yang lainnya enggak, itu disebut mereka Qur'aniyun. Jadi orang-orang yang hanya mempercayai Al-Quran daripada yang lain. Itu disebut dengan Qur'aniyun. Jadi ada nanti orang-orang yang mempercayai hadis saja, itu disebut dengan hadis, atau disebut mungkirus sunnah namanya. Jadi orang-orang yang mengingkari sunnah dan hanya percaya kepada Al-Quran. Nah itu di dalam kajian keagamaan seperti itu. Terus kemudian tadi pertanyaan puasa di bulan Rajab dengan puasa Rajab. Ketika Nabi ditanya seperti itu, maka para ulama ada yang sepakat bahwa ada beberapa puasa di bulan Rajab, tapi jangan sampai mengalahkan atau mengikuti jumlahnya Ramadan. Jadi agar tidak sama antara puasa Rajab dengan Ramadan. Misalnya kalau puasa Ramadan itu 29 atau 30, maka diperbolehkan sampai yang 27. Dan itu memang ada di dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab pesantren, kitab-kitab kita. Walaupun memang secara hadisnya itu nggak ada. Tapi itu biasanya amalan-amalan yang kemudian terjadi di kalangan pesantren atau para arif para arif billah itu kan, para sufi. Dan terkadang mereka ini ternyata di dalam
kitabnya, misalnya kalau di kitab Aqidatul Awam itu kan disahihkan oleh Nabi. Ya, jadi disahihkan oleh Nabi ketika beliau bermimpi bertemu Nabi. Jadi saya Zarnuji ini ketemu dengan Nabi dalam mimpinya, kemudian mengatakan bait yang sedang beliau tulis, dan itu oke, itu sudah benar. Itu sudah benar terkait dengan Aqidatul Awam itu. Nah, maka kemudian apakah kadang mimpi dengan Nabi ini kan tidak mungkin mimpi yang berbohong. Dan terkadang orang dengan amalan tertentu akan bertemu dengan Nabi dan disahihkan. Nah, yang seperti itu loh, yang seperti itu tidak dimiliki dalam ranah-ranah saintifik. Dan apakah kemudian mimpi ketemu Nabi itu kemudian Nabi mengatakan A, B, C, D, E, F, G itu apakah kemudian termasuk dengan hadis? Tentunya tidak. Dan itu bukan hadis, karena hadis tentunya ketika Nabi hidup saja, dan itu sudah disahihkan di dalam Kutubus Sittah tadi, Kutubus Sunan tadi. Dan apakah boleh puasa di bulan Rajab? Saya mengatakan kalau saya mengikuti pesantren jelas boleh. Jelas boleh, karena itu amalan. Tapi jangan sampai kemudian menandingi jumlah atau fadilah daripada atau mengkultuskan puasa bulan Rajab sebagaimana puasa wajib yang lainnya. Gitu. Jadi tidak boleh itu nih. Dan kemudian bolehnya kita puasa Senin Kemis dan puasa Rajab misalnya digabung ya. Kemudian ada puasa sunnah yang lain, itu monggo kalau mau digabung tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu kata ulama menggabungkan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Misalnya jenengan kok sedang kodok puasa, kok pas hari Senin kemudian sekalian puasa Senin Kemis, itu tidak boleh. Jadi kodok ya kodok, puasa Ramadan ya Ramadan, dan tidak dianut pada hari tidak digabung-gabungkan. Ngaten nggih. Ada lagi yang bertanya, monggo. Terima kasih Kang Amir. Nggih, Ini ada yang chat box ke saya forward juga barusan. Ini pertanyaannya, kita sering menerima ajakan sholat tahajud atau ibadah yang lain dari grup-grup WA. Nah, sekarang kan marak ya, Kang, grup-grup yang mengajak kebaikan ya. Nah, bagaimana menurut Ustadz menyikapi ini? Apakah ini bisa dianggap sebagai riya atau memang tulus ajakan kebaikan? Apakah model atau cara ajakan seperti itu baik? Terima kasih. Siap, saya langsung saya jawab nih. Terkadang itu kalau zaman-zaman ngapunten gitu, zaman-zaman pacaran, bukan saya nggak pernah pacaran gitu. Katanya kawan-kawan itu zaman-zaman pacaran itu ketika kita Gus Izul yang laki-laki itu nonton Liga Champions jam 3 itu WA ke calonnya gitu. Jadi WA ke calonnya yang udah sholat tahajud belum, padahal kita sedang nonton Liga Champions gitu. Jadi terkadang itu udah ini masa-masa itu ajakan seperti itu. Makanya kata Gus Bah begini. Kata Gus Bah ini, dan memang itu sebenarnya ulama. Ada jangan sampai mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Hukumnya sholat tahajud nopo, sunnah muakkad. Hukumnya sholat jamaah juga sunnah muakkad, hukumnya sholat muakkad. Dan hukumnya menemani anak istri ketika takut terjadi sesuatu, itu wajib hukumnya. Ngerti ya? Nah, jadi terkadang hal yang sederhana itu kita lupakan. Karena memang ngapunten satu sisi kita nih, masyarakat awam, saya misalnya, itu karena mereka akan senang sekali dengan diajak ayo sholat tahajud, diingatkan setiap hari itu, karena memang masa-masa kelam masa lalu itu kemudian pada saat itu mengingatkan kita secara psikologi, mengingatkan kita bahwa kepada Allah sudah saatnya kembali. Saya dulu pernah minum, saya dulu pernah maksiat, saya dulu pernah ini, dan masa-masa tua itu pasti akan diingatkan untuk itu. Bahkan yang sholat subuh saja, yang sholat subuh berjamaah di masjid saja, itu kan tua-tua semua, gitu, orang tua semua. Karena memang mereka itu kalau malam tidak bisa tidur sudah, orang-orang sepuh itu. Jadi tidur ini mungkin yang sepuh-sepuh Pak Sigit, mungkin Pak Dedi nanti bisa ini. Apakah benar kadang-kadang malam suka kebangun gitu ya? Apakah seperti itu gitu? Sering seperti itu, akhirnya kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, mungkin mereka sholat. Tapi kalau yang kita yang masih muda itu kadang subuhnya kesiangan. Jadi usul fardhu subha itu kan, subuh campur duha. Jadi seolah-olah karena di masjid itu subuhnya sepi, itu seolah-olah di depan masjid, depan musola itu musola hanya untuk 70 tahun ke atas. Gitu, saking sepinya. Jadi saking sepinya itu sampai seperti itu, melogikanya seperti itu. Karena sampai mengatakan bahwa Islam akan jaya ketika sholat subuh seperti sholat Jumat.
gitu. Dan itu kaul ulama yang luar biasa. Tapi ternyata nggak dilakukan seperti itu. Nah, ini ya. Nah, jadi salah satunya berkenaan dengan apa tadi, apakah itu ria atau enggak usah. Kalau kemudian kita melakukannya kemudian terus menerus, itu terus menerus dalam artian terus menerus itu kemudian meyakini bahwa itu wajib, bahwa itu harus dilaksanakan, ini dan seterusnya, itu jangan sampai, karena tidak boleh mewajibkan perkara yang tidak wajib. Ya, tapi melaksanakannya harus, karena begitu banyak kemuliaan ketika wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyakuna rabbaka maqama mahmuda. Dan itu memang dijamin, ya. Jadi bahwa orang yang melakukan sholat tahajud itu akan diberikan nanti oleh Allah maqama mahmuda. Jadi akan ada makom yang tertentu, jadi derajat seorang hamba di hadapan Allah tentu akan lebih baik. Dan itu sudah sesuai firman Allah nih, tentunya bagi orang yang sholat tahajud. Dan di antara ininya, di antara fadail lainnya atau fadilahnya, keutamaannya, tentu wajahnya akan terlihat bersinar gitu. Jadi dilihat orang itu menyenangkan, dilihat orang itu seperti ini. Termasuk juga orang yang mudawamatul wudu, orang yang menjaga wudu nih. Jadi wajahnya dilihat orang menyenangkan. Nggih ngapunten, kadang ada orang cantik kita melihat tidak enak gitu. Tapi kadang ada orang yang ngapunten biasa saja, tapi kita lihat itu menyenangkan gitu. Ternyata dia ahli wudu, ternyata dia ahli salat duha, ternyata dia ahli ini. Jadi ada sisi-sisi di mana kadang-kadang kita teduh gitu melihat orang gitu kan. Padahal dia enggak, mungkin secara fisik mungkin enggak seperti itu. Ya tapi ternyata luar biasanya seperti itu. Itu salah satu fadilah-fadilah daripada salat tahajud. Jadi bukan berarti kita apa terus-terusan gitu ya, ngeboten. Tapi tadi ya seperti saya bilang bahwa ajakan itu monggo dilakukan, karena itu memang ajakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Dan mengenai kasus sholat fardu apakah bisa dilakukan dengan cara sholat berjamaah? Oh, betul sakit, tidak bisa. Sholat fardu tidak bisa dilakukan dengan cara sholat berjamaah. Jadi sholat jamaah dulu, baru kemudian sholat fardu ya. Yang berlipat-lipat pahalanya bahkan sholat di Sholat masjid. qadha maksudnya Kang itu Kang. Nggih, Jadi ada pertanyaan, sholat fardu apakah bisa dilakukan dengan jamaah? Jadi qadha-nya berlipat-lipat atau ini kan ada juga nih, bahkan sholat di Masjid Nabawi kan pahalanya kan sekian ribu, ada kan itu keterangannya, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabi, sholat di Masjid Aqsa. Jadi qadha sholatnya itu di masjid-masjid yang seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ini kan sebuah kreatif ya, kreativitas di dalam berkalkulasi. Ya. Oke. Jadi gini ya, misalnya oke. Ini bagus pertanyaannya, menarik sangat gitu ya. Jadi sholat qadha-nya itu cari apa fadilah dari jamaah, juga fadilah lokasi sholatnya gitu. Betul. Atau jangan-jangan berpikirnya gini Mas Yusuf. Kan misalnya sholat satu rakaat sama dengan misalnya 1000 rakaat di Masjid Nabawi atau sekitar 100.000 gitu. Jadi seolah-olah saya sudah meninggalkan sholat 15 tahun, jadi sekali sholat sudah lunas. jadi seperti itu. Apakah kemudian seperti itu? Tentunya boten ya. Jadi satu kali rakaat satu kali sholatan itu tetap dihitung satu ya, tidak bisa diinikan. Dan apakah bisa dilakukan secara berjamaah? Jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Kalau berjamaah boten saged. Justru yang diharuskan ya sholat fardu yang berjamaah, yang dianjurkan. Jadi sholat sunnah muakkad tadi ya saya bilang bahwa sunnah yang sangat-sangat dianjurkan itu sholat fardu yang berjamaah. Tapi kalau qadha-nya itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Nggih, monggo. Kadang saya misalnya mungkin ketiduran saya ketiduran kadang-kadang pas hari sebelumnya gitu, ketiduran zuhur karena sakit misalnya, nggak kuat bangun dan tidak ada yang bangunkan waktu itu misalnya karena sakit ya. Jadi kemudian biasanya besoknya pas sholat Jumat saya sembuh, setelah sholat Jumat itu saya sholat zuhur untuk mengqadha sholat yang kemudian kemarin saya tinggalkan ketika sakit. Yang seperti itu diperkenankan. Jadi jangan melakukan sholat qadha sholat dengan cara berjamaah. Itu tidak dianjurkan karena memang itu urusan pribadi dan satu persatu. Ngoten Gus Iza. Karena kan waktunya sama. Ayo sholat karena suami istri kadang-kadang ini sama-sama meninggalkan sholat itu. Ayo Pak, ini kita qadha sholat berjamaah. Ya, qadha sholat berjamaah gitu kan. Ayo berapa banyak gitu. Monggo kalau sehari bisa 5 kali, 6 kali, luar biasa bagus.
Tapi biasanya orang akan mengambil satu persatu. Biasanya yang mengamalkan ini itu biasanya ngambil setelah sholat dia sholat lagi, setelah sholat dia sholat lagi, setelah sholat dia sholat lagi. Itu satu persatu, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan Allah pasti tahu kok itu panjenengan sudah berusaha untuk mengkodok sholat yang telah ditinggalkan. Ngaten, Oke, terima kasih Kang Amir. Baik Bapak Ibu jamaah semuanya, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Dipersilakan. Jika oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi Kang Amir. Apakah sholat kodok harus dilakukan di waktu sholat yang dikodok? Bagaimana cara kodok subuh? Ini pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Sholat ini meskipun sekalian saya jelaskan juga Zizul terkait dengan beberapa hal, bukan hanya terkait dengan sholat kodok saja. Sholat kodok boleh dilakukan kapan saja waktunya. Yang penting waktunya sudah lewat. Gus. Jadi yang penting sholatnya sudah lewat gitu ya. Sudah lewat, misalnya kita sholat zuhur ternyata sudah asar dan kita mengkodok sholatnya secara langsung, monggo silakan. Yeah. Dan baiknya dicari waktu-waktu khusus. Tapi memang sholat kodok itu tidak ada waktu khusus ya. Tidak ada waktu. Contoh begini, kadang kita kan nggak ada sholat ba'di asar. Nah, kadang-kadang orang ba'di asar itu kan nggak ada. Haram bahkan kalau orang melakukan ba'di asar karena memang nggak ada. Jadi dilakukan sebelumnya, misalnya sebelumnya sholat zuhur terus sholat gitu. Atau kemudian setelah sholat asar sholat zuhur, ya monggo untuk mengkodok sholatnya tidak apa-apa, karena sholat kodok itu tidak ada batasan waktu ya, tidak ada batasan waktunya. Itu berkenaan dengan sholat kodok. Sekaligus saya akan menjelaskan berkenaan dengan sholat qashar dan sholat jamak ya. Ya punten nih ada mungkin agak sedikit tambahan ya. Sholat qashar itu jenengan harus melewati sekitar 86 km dulu. Itu baru boleh qashar sholat. Qashar jadi dua ya. Dan yang boleh di qashar itu hanya yang sholat 4-4 saja, jadi dua. Kemudian kalau sholat jamak, ini biasanya orang kadang-kadang ada yang menjamak antara asar sama maghrib. Asar sama maghrib itu bukan saged dijamak. Jadi yang saged dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Jadi ingat-ingat, jadi itu. Jadi sholatnya sholat zuhur sama asar, jadi sholat maghrib sama isya. Itu bisa dijamak. Kalau jamak takdim, itu berarti 4-4. Tapi kalau jamak takhir, panjenengan sudah melewati perjalanan dan ternyata sudah lewat zuhur ke asar, itu boleh dikosor, jadi 2-2. Itu pokoknya syaratnya kalau kosor itu harus melewati tadi jarak dulu. Oke, harus melewati jarak dulu. Tapi kalau kemudian belum melewati jarak, ya maka dengan sholatnya tadi jamaknya 4-4. Kalau sebelum berangkat. Nah, kemudian kalau sholat maghrib sama isya, nah ini kalau di zuhur ini secara teknis ya walaupun nanti ada khilaf, secara teknis bahwa zuhur dan asar saya lihatkan tangan saya juga enggak kelihatan ya. Jadi zuhur dan asar itu kalau di takhir biasanya kan kita sholat yang akhir dulu ya, asar dulu. Ya Gus. Biasanya asar dulu terus zuhur. Itu kalau yang awam yang enggak tahu, itu harusnya boten. Kalau yang zuhur sama asar walaupun di akhir tetap zuhur sama asar. Zuhur dulu baru asar. Oke. Kalau yang maghrib sama isya boleh yang mana didahulukan? Boleh isya dulu kemudian baru maghrib. Nah, kalau maghrib sama isya nggih monggo walaupun dilaksanakan di sholat isya. Tapi yang kalau zuhur itu karena tadi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada sholat setelah sholat asar. Jadi dari walaupun sholatnya takhir di asar, dimulai zuhur dulu baru asar. Nah ini kalau terkait dengan itu ya. Nah, kalau sholat ini yang maghrib sama isya itu kan bisa karena memang setelah sholat isya masih banyak sholat-sholat yang lain yang mengikutinya. Ngoten. Ini Pak Sigit Resen. Ini Pak Ustadz Kang Amir ini berkaitan dengan yang jamak itu Pak. Kalau misalkan ini Pak ya, kita mau bepergian gitu, masih dalam kota gitu ya, jaraknya kurang dari 80 itu, jadi cuma lokalan kota itu. Cuman kan kadang itu pada musim-musim tertentu itu kayak di Kanada musim dingin itu kan jarak antara asar itu kan sebentar sekali gitu Pak. Jadi pada saat kita itu perginya waktu zuhur, terus daripada nanti kehilangan asar karena takutnya itu kita melakukan jamak
itu boleh Pak pada saat duhur itu Pak. Nggih, nggih. Jadi sholat Terima kasih. asarnya kita lakukan pada saat duhur karena kita takutnya nanti nggak sempat sholat gitu misalkan asarnya gitu. Nggih. Saya jawab nggih Pak Sigit. Boleh sekali Pak. Nggih, boleh sekali. Boleh sekali dilakukan itu karena di antaranya syarat-syarat bolehnya jamak itu kalau kita juga misalnya terhubung dengan pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, sibuknya luar biasa, atau memang ya sangat-sangat sibuk sekali kita, ya, sangat-sangat sibuk sekali, sangat ini, itu boleh dijamak sholatnya. Di antaranya, ya, walaupun ini bagi sebagian orang itu ini kan Pak Sigit, sebagian orang dicela ya, dicela. Wong sekarang masjid sudah ada di mana-mana kok nggak mau sholat gitu ya. Padahal justru orang alim itu mengamalkan rukso yang diberikan. Jadi keringanan yang diberikan, bukan kemudian belajar rukso kok tidak diamalkan. Nah, itu seperti itu. Justru logikanya harus dibalik orang-orang yang seperti itu. Lah itu terkait dengan ini, ya. Jadi boleh. Bahkan macet di jalan Mas Sigit, macet di jalan, kemudian tidak nuntut sholat itu boleh dijamak. Ya. Jadi boleh dijamak karena tidak mungkin kan mobil kita tinggal di jalan dalam kondisi macet kita ke masjid misalnya, tidak mungkin ya. Ya. Jadi apalagi mungkin di Kanada yang seperti itu. Maka nanti dalam ranah Eropa mungkin suatu saat Gus Izul atau kawan-kawan yang mungkin para asatidz di sana bisa menjelaskan mengenai misalnya waktu yang sebentar, kadang puasa yang terlalu lama, atau ternyata 24 jam itu di Kanada hanya ada 2 jam misalnya, atau 4 jam, itu bagaimana dengan puasanya misalnya, apakah harus menunggu terbitnya matahari, itu nanti dipelajari dalam ranah fikih akoliyat, fikih minoritas. Jadi dalam negara-negara tertentu itu ada kajian fikihnya tersendiri Pak Sigit. Jadi seperti itu. Dalam Islam sebenarnya sudah diatur sih semuanya terkait hal seperti itu. Jadi seperti itu nggih. Jadi boleh. Kalau memang merasa takut tidak sampai, nggih, monggo silakan diinikan. Tapi kemudian tidak juga menggampangkan bahwa nanti sholat asar enak digodok di awal, nanti nggak sholat lagi itu ya. Jangan sampai punya pikiran itu. Tapi kalau untuk kehati-hatian itu namanya dalam bahasa fikih adalah ihtiyat, untuk hati-hati itu boleh. Kehati-hatian. Ya sama kalau sholat dihormatil waktu, misalnya kita sholat di kendaraan, ya pas di kendaraan kan nggak berhenti, di kereta perjalanan jauh kan nggak berhenti, sedangkan nggak menghadap kiblat itu bagaimana? Ya sholat pada waktu itu. Ya. Jadi kita sholat saja pada waktu itu di kereta, ya dengan mungkin cara tayamum, kalau ada kamar mandinya silakan wudhu di kamar mandi. Kita sholat niatnya ittijahal kiblati. Jadi kemanapun kita menghadap di situ ada kiblatnya Allah. Begitu, gitu. Jadi bukan mustaqbilal kiblati karena kita tidak sedang menghadap kiblat, tapi ittijahal kiblati. Jadi ittijahal kiblati. Yaitu sholat, kemudian nanti ada yang mengatakan boleh dikodok, diganti, ya diulang lagi sholatnya, atau diiadah namanya, iadatus sholat. Ketika sampai boleh diulangi lagi. Ada yang mengatakan tidak perlu. Ya, jenengan ikut yang mana. Tapi kalau yang asoh, ya, memang diulangi lagi. Jadi sholat untuk menghormati waktu. Ya, guys. Jadi lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, bahwa waktu itu adalah waktu sholat asar, ya sudah saya sholat. Nanti kemudian ketika sampai saya akan sholat lagi, walaupun di waktu maghrib atau isya. Itu nggih Pak Sigit. Nggih, terima kasih Kang Amir. Jadi memang sangat kaya ya hazanah fikih itu ya. Artinya kan pilihannya tadi apakah mau jamak atau mau sholat seadanya seketika nanti diulang dihormatil waktu, itu kan artinya kan jadi semacam ada pilihan ya. Karena kalau misalnya dia mau jamak ya bisa diniatkan, misalnya macet nih. Tapi juga bisa misalnya macetnya di mobil dan dia bisa duduk. Soal sambil duduk kan bisa juga itu, Kang. Misalnya. Ini kan ada pilihan. Nah, artinya kan pilihan ini yang kemudian yang menuntut kita untuk bisa memahami betapa kayanya perbedaan di kalangan fuqaha atau ahli fikih terkait dengan hal sholat ini ya. Ini juga termasuk pertanyaan yang datang ke saya dan sudah saya forward ke Kang Amir barusan terkait dengan qadha sholat dilakukan di perjalanan dengan duduk misalnya. Kan sama juga bisa dikiaskan sholat di bis sambil duduk atau sholat di kapal sambil duduk, kan? Ada juga yang kemudian milih dijamak saja gitu. Atau ada juga memilih sekarang saja kan gitu. Ya, memang jadi banyak pilihan ya.
Bukan berarti sholat di Gus, di sholat di pesawat nanti sholatnya sambil tengkurap karena Ka'bahnya di bawah. Boten. Tidak Gus. Jadi memang betul-betul ya tadi seperti itu tadi. Jadi ittijahal kiblati, kemanapun kita menghadap bahwa itu adalah kita niatkan untuk kiblatnya Allah. Boten. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Amir atas sharing, tausiah dan juga pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah juga terima kasih atas partisipasi, perhatian dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, sudah mulai larut di wilayah Montreal, Ottawa dan Toronto dan sekitarnya. Dan kita mohon kepada Kang Amir untuk memimpin doa sebagai tambahan berkah bagi kita semua. Monggo Kang. Ya, sebelum saya mau mulai doa, saya berterima kasih sekali. Saya melihat ya Allah semangatnya itu luar biasa. Walaupun masih mau mengaji, masih mau mendengarkan ceramah mungkin dari orang yang di luar daerah tersebut, itu luar biasa. Saya sekaligus berterima kasih panjenengan sudah termasuk bagian dari syiar Islam di Eropa, dimanapun berada, masih tetap mau menjalankan syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semangatnya luar biasa dan saya berdoa mugi-mugi semoga panjenengan semua diberikan keberkahan dimanapun panjenengan berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i wa afat wa taqdiruna bi jami'i hajat wa tutahhiruna bi jami'i sayyi'ati tarfa'una bi indaka ala darajati kulli ihsan wa min jami'i khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma inna نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن غضبة الدين وقهر الرجال. اللهم بارك لنا يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Kang Amir atas ceramah, tausiah dan sharing ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan manfaat, barokah, hikmah dari apa yang kita lalui pada malam hari ini atau pagi waktu Indonesia. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya apakah ada tambahan informasi atau pengumuman dari Pak Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ijo, terima kasih. Ya, tidak ada yang khusus Mas Ijo untuk diumumkan. Saya cuma mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ustadz Kang Amir yang sudah bersedia berkenan untuk memberikan tausiah pada malam ini di Kanada atau pagi hari mungkin di Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah semua juga yang saya mungkin nggak sebutkan satu persatu. Ini dari Montreal, Pak Ustadz, dari Toronto juga ada, dari Ottawa juga ada. Kita berkoordinasi pengajian di 3 kota ini, dan mungkin ada dari tempat lain. Guru kita juga ada hadir. Kalau tak salah tadi Pak Rizal ya, Mas Ijul, ya. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah semuanya yang sudah bersedia berkenan hadir pada malam ini. Kemudian yang belum sempat mungkin karena sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya. Dan kalau yang berhalangan, semoga Allah memudahkannya di lain kesempatan. Demikian aja, Mas Ijul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku host, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi di kegiatan-kegiatan syiar Montreal berikutnya.
Dari saya Terima sekian. kasih Pak Ustadz, Assalamualaikum Kang warahmatullahi wabarakatuh. Amir, Amin. sama Sama-sama. moderator Mas Sigit. Terima Terima kasih kasih Gus semuanya. Yusuf, Pak Edi, udah Terima ngajak Pak kasih. Teddy, terima Pak kasih Pak Dedi. Teddy. Oke. Salam juga buat Pak Dedi, Pak ya Bu Eni tadi saya lihat ya. Ya. Terima Iya, kasih ya. Mungkin Assalamualaikum Pak Sigit. ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Jadi, ya, terima Saya kasih. tutup dulu, Saya izin. pamit Saya ya. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.